Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Qal wa kana li fardil hijab 'ala an-nisa'i atharuhu al-mufid fil mujtama'il islami fi katsirin minan nawahi. Jadi dari kewajiban hijab pada perempuan itu sangatlah berdampak besar pada masyarakat Islam ya, terutama di berbagai aspeknya, di berbagai sisi itu punya hal yang sangat positif ya bagi perempuan. Sawa'un fi dzalika ma yattasilu bil ibadati awil muamalat, entah itu ada di ibadah ataupun muamalah, au fi ma yattasilu bil a'malil 'amah biwajhin 'am, atau hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan secara umum. Jadi hijab ini sangatlah berarti ya pada perempuan, menjaga kehormatan mereka. Laqad 'arafa al-muslimuna al-mutamassikuna bidinihim min hadhihi al-ayat annal hijaba fardun ala nisa'il mu'minin. Orang-orang Islam yang berpegang teguh dengan agama mereka paham dari ayat ini bahwasanya hijab itu diwajibkan pada perempuan. Wa annahu furida fardan akidan, dan kewajiban jihad itu sangatlah dikukuhkan. Wa annahu awsa kulla wahidatin an tastura jismaha sitran taman. Dan syariat Islam juga berpesan pada setiap perempuan untuk menutupi tubuhnya dengan penutup yang sangat sempurna. Yaqulu Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab berkata radhiyallahu anhu, ma yamna'ul mar'atal muslimah idza kanat laha hajatun an takhruja fi atmariha. Apa yang mencegah perempuan muslimah apabila dia butuh keluar rumah demi untuk mencari kebutuhan dia, apa yang mencegah mereka untuk menutupi tubuh mereka dengan kain? Au atmar jaratiha, atau pinjamlah ya, pinjam kain tetangga untuk menutupi tubuhnya untuk keluar rumah. Mustakhfiatan, dengan cara bersembunyi ya, jangan lewat di depan laki-laki kalau bisa. La ya'lamu biha ahad, ketika keluar rumah diusahakan tidak diketahui oleh orang lain. Hatta tarji ila baitiha, sampai dia bisa pulang lagi ke rumahnya. Ini kata Sayyidina Umar ibn Khattab. Wa taqulu Ummu Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiya anha lamma nazalat hadhihi al-ayah yudnina alaihinna min jalabibihinna kharaja nisa'ul ansari ka'anna ala ru'usihinna al-ghirbana minas sakinah. Allah. Ummu Salamah berkata, di mana Ummu Salamah ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ayat yudnina alaihinna min jalabibihinna, bahwasanya perempuan itu harus mengulurkan penutup ya untuk dada mereka, untuk kepala mereka. Ketika ayat ini turun, maka perempuan-perempuan Ansor, perempuan-perempuan yang ada di Madinah ketika keluar rumah seakan-akan kepala mereka itu ada burung gagaknya. Gimana tuh? Seakan-akan di kepala mereka itu ada burung gagak. Maksudnya artinya keluarnya itu sangatlah bersembunyi. Ya, tidak menampakkan kecantikan, ya, tidak memamerkan kecantikan, perhiasan. Wa alaihinna aksiyatun sud yalbisnaha kal mulaati fi asrina. Jadi mereka itu punya selendang untuk menutupi tubuh mereka. Wa qad naffadha haula'il mu'minat amrallahi ta'ala bil hijab, sehingga perempuan-perempuan Ansor ini melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka, di mana mereka itu diperintahkan untuk berhijab. Wa hakadha sya'nul mu'min la yatalakka'u fi tanfidhi amrillah. Dan beginilah seorang mukmin, di mana mereka ini tidak lambat untuk melaksanakan perintah Allah. Begitu diperintah langsung gas. Bal yusri'u fihi talaban liridahu subhanahu wa ta'ala wal fawzi bima indah. Di mana perempuan ini bergegas melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan keberuntungan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa dzakara Ibnu Jarir at-Tabari fi tafsirihi an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala. Ibnu Jarir, Imam Tabari juga meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas dalam kitab tafsirnya bahwasanya beliau berkata, amarallahu nisa'al mu'minina idza kharajna min buyutihinna fi hajatin ay yughattiyahunna wujuhahunna min fawqi bil jalabib. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perempuan-perempuan muslimah ketika mereka keluar dari rumah mereka untuk memenuhi suatu kebutuhan yang mereka butuhkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menutupi tubuh mereka, menutupi wajah-wajah mereka. Ditutup min fauq dari atas, berarti pakai kerudung ya. Jadi ini kata siapa ini? Ibnu Jarir at-Tabari, riwayat dari Abdullah ibnu Abbas, ditutupi menggunakan jalabib. Jalabib ini jilbab atau kerudung. Wa rawa al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bahwasanya Sayyidah Aisyah pernah berkata, yarhamullahu nisa'al muhajiratil uwal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ya pada perempuan-perempuan muhajirat, berarti yang ada di Mekah hijrah ke Madinah. Lamma anzalallahu wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hendaklah perempuan-perempuan muslimah itu menggunakan kerudung, mengulurkan kain penutup pada dadanya. Maka apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan muhajirah ini? Syaqaqna murutahunna, mereka itu membelah atau merobek pakaian mereka. Fakhtamarna biha Allah. Ini mungkin karena sudah tidak mempunyai pakaian lain ya. Jadi yang dijadikan kerudung, mereka itu menyobek dari pakaian yang dipakai oleh mereka ya. Tentunya masih ada kecukupan lah untuk menutupi badan mereka. Masya Allah, kesemangatan yang luar biasa. Ya, ini mim fauqu tadi, perhatikan. Sama dengan mim ba'du min qablu itu di dalam contoh-contoh nahwu. Jadi mim fauqu ini mabni, bukan iya mabni. Ini ada lafadz yang setelahnya itu dibuang. Mim fauqir ra's ya, mim fauqir ra'si. Kemudian ra's ini dibuang. Lah, fauqu itu kan ada di dalam kitab balas sada, apa itu balas sada, qatrun nada wa balas sada, itu dibahas tuh qablu dan ba'du, i'rab qablu dan ba'd, ada yang mengatakan mabni juga. Wa bihadza rafa'al Islam, jadi Islam itu sangat mengajarkan hal yang sangat baik untuk perempuan, bukan untuk menghancurkan perempuan. Tanpa Islam ya, tanpa Islam mengangkat kalian perempuan, maka perempuan ini sungguh sangat hina. Ya, sebelum adanya Islam, perempuan ini dijual layaknya hewan, layaknya binatang. Bihadza rafa'al Islam dzauqal mujtama' al-islami. Dengan ini Islam itu mengangkat daya rasa masyarakat Islam. Wa tahhara ihsasahu bil jamal. Dan Allah dan Islam itu memberikan perasaan keindahan pada orang-orang Islam, mensucikan perasaannya dengan penuh keindahan. Falam ya'ud at-tabi' al-hayawani lil jamal huwal mustahab. Maka sifat hewani manusia untuk keindahan, dari sifat hewani, itulah yang disunnahkan, yang dianjurkan oleh Islam. Lebih afdol mana, pakai kerudung atau tidak? Nah, kalian yang bisa jawab. Balit tabiul insanil muhadzab. Ya, sifat manusia yang sopan itulah yang diutamakan. Kemudian beliau ini memberikan perbandingan ya, ketika perempuan itu tampak keluar rumah dengan tidak menutupi auratnya, buka-bukaan ya, membuka
rambutnya, tidak memakai hijab. Kalau kita lihat, wah itu cantik, itu indah, ya. Itu namanya jamalul kasyaf, keindahan hewani itu. Kata beliau, ketika perempuan ini hanya mengandalkan rambutnya untuk dia cantik, ya, mengandalkan perhiasannya, keluar rumah, menampakkan semua perhiasannya untuk laki-laki yang kayak serigala itu, yang tidak menjaga pandangan mereka. Jadi keindahan dari perempuan yang semacam itu tidak lain dan tidak bukan, kata beliau nih, itu jamalun hayawani, keindahan hewani. Setiap kita punya hewani masing-masing. Orang seperti itu hanya keindahan hewaninya yang ditampakkan. Jamalul kasyaf. Lianna jamalul kasyaf, keindahan membuka, tidak menutup aurat, itu jamalun hayawani, adalah keindahan hewani. Yahfu ilaihi al-insanu bihissil hayawan. Di mana seorang insan, kita nih para laki-laki, ketika melihat perempuan dengan keindahan tubuhnya yang tidak ditutupi auratnya, keindahan rambutnya, orang-orang nih para laki-laki yang melihatnya, kenapa senang? Senangnya itu bukan karena kehormatan yang datang dari dia, tapi kesenangan yang didapat adalah kesenangan hewani. Dengan kesenangan hewani yang dimiliki oleh laki-laki, itulah yang menjadi pendorong dia merasa keindahan melihat perempuan yang tidak menutup auratnya. Tapi kalau perempuan itu keluar rumah menutup aurat, menggunakan hijab, disitulah keindahan, kehormatan dari seorang perempuan, atau yang dikenal dengan jamalul hishmah. Ada jamalul kasyaf, ada jamalul hishmah. Jamalul kasyaf ini adalah kecantikan perempuan yang tampak karena tidak menutupi aurat. Jamalul hishmah adalah kecantikan seorang perempuan yang datangnya itu karena dia telah menjaga kehormatan dia. Subhanallah. Fahuwa, ini kata beliau, ketika perempuan itu cantik karena menjaga kehormatannya, menutup auratnya, ya, menjaga kehormatannya, keindahannya hanya diberikan pada suaminya. Nah, disitulah tampak kecantikan hishmah, kecantikan akhlak, kecantikan kehormatan yang dimiliki oleh perempuan. Fahuwal jamalun nadhif, kata beliau, itu adalah keindahan yang sangat suci, kecantikan suci. Alladhi yastahsinuhu dzauqur rafi'u minal insanil mu'min, di mana ketika perempuan ini keluar dengan menggunakan hijab, maka yang suka pada dia tidak lain dan tidak bukan kecuali orang yang mempunyai indera perasaan yang tinggi, yang itu hanya dimiliki oleh insanul mukmin. Yang bisa suka pada dia hanya orang-orang muslim yang mempunyai perasaan tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Tahu dia bahwasanya perempuan ini sangatlah terhormat, dia sangat menjaga kehormatannya. Keindahan dan kecantikan yang dia miliki tidak diberikan pada orang lain. Dia hanya ingin memberikannya pada orang-orang yang halal saja. Disitulah tampak kecantikan yang hakiki pada seorang perempuan. At-tahir fi hissih wa khayalih, bisa diartikan otak dia, pikiran dia jernih, pikiran dia suci. Kenapa kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk memahami dari zahir. Al-zahir yadullu ala sarair, kata para ulama, bosnya tampak luar dari perempuan itu menunjukkan batinnya. Kalau di luar sudah masya Allah luar biasa, insya Allah ya hatinya bersih. Tapi kalau sudah kita melihat perempuan tidak pakai penutup aurat, ya, tidak menjaga kehormatannya, maka kita sudah tahu isi hatinya seperti apa. Insya Allah. Qad jaa fil hadis,
Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wasallim. Wa qad jaa'a fil hadithi la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min ay yamassa imra'atan la tahillu lah. Allah. Dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalau memang dari kepala kalian itu ditusuk menggunakan paku dari besi, niscaya itu lebih baik daripada kalian menyentuh perempuan yang tidak halal. Ini yang biasanya dijadikan dalil laki-laki berjabat tangan dengan perempuan itu dilarang oleh syariat. Nabi SAW tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan. Inni la amussu imra'atan qat. Saya tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan yang tidak halal. Nah, ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan kalian ini ditusuk kepalanya menggunakan paku, itu lebih baik daripada kalian menyentuh perempuan yang tidak halal. Sampai segininya Islam menjaga perempuan. Ya, apalagi sampai berduaan begitu saja. Nas'alullah al-salama wal-'afwa wal-lutf wat-taysir ya rabbal alamin. Jadi jangan kalian mikir para cewek ini bahwasanya dirinya itu dibebani oleh syariat, dipersulit oleh syariat. Syariat tidak demikian. Syariat Islam itu demi menjaga kehormatan kalian, bukan ingin menghancurkan kalian. Rawahu Tabarani an Ma'qil ibn Yasar, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari Ma'qil ibn Yasar. Wa qala al-Haythami, al-Imam al-Haythami berkata rijaluhu rijalun sahih. Bahwasanya sanad dari hadis ini itu terpercaya semua. Fi haditsin akhar, di hadis yang lain disebutkan wa fi haditsin akhar wala ayyazhama ar-rajulu hinziran mutalattikhan bi tinin aw ham'atin khairul lahu min ayyazhama mankibahu mankiba imra'atin la tahillu lah. Allah. Kalian laki-laki itu mendekat dari babi yang berlumuran lumpur itu lebih baik daripada kalian mendekatkan diri pada perempuan yang kalian tidak halal baginya. Allah. Kenapa syariat mengatakan seperti ini? Tidak lain dan tidak bukan karena menjaga kehormatan seorang perempuan. Jadi harus dipahami seperti itu teman-teman. Bukan mempersulit kalian. Coba kalian bayangkan istri kalian itu didekati oleh laki-laki lain. Kira-kira perasaan kalian bagaimana? Nah, di situ Islam melarang laki-laki untuk mendekat pada perempuan. Kata syariat di sini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian itu mendekat pada babi yang berlumuran lumpur lebih baik daripada kalian mendekat dengan perempuan yang tidak halal. Dari saking Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga kehormatan seorang perempuan, agar perempuan itu tidak ternodai. Wal nastami' ila khutbatis sahabiyatil jalilah. Kita dengarkan saja khutbah atau ceramah dari salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini perempuan, Asma binti Zaid bin As-Sakan al-Ansariyah. Asma binti Zaid al-Ansariyah, orang Madinah. Tusawwiru lana biha halat al-mar'at al-muslimah fil ahd al-islami. Di mana Asma binti Zaid ini menggambarkan keadaan seorang muslimah di masa Islam. Wa ma hiya illa 'alaihinna min 'iffatin wa siyanah. Perempuan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain dan tidak bukan kecuali mereka itu menjaga kehormatan dan mereka itu melindungi mereka sendiri dengan menjaga kehormatan mereka, menutup aurat dan semacamnya. Wabti'adin an mawati'it tuham, menjauh dari tempat-tempat tuduhan, menjauh dari tempat-tempat berkumpulnya laki-laki. Wasyubhatu wal ikhtilat. Jadi mereka itu berusaha untuk menjauh dari tempat-tempat di mana laki-laki dan perempuan itu bercampur di situ. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Taqulu hadhihi al-mar'atu radhiyallahu ta'ala anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asma ini berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Nabi,
Inni rasulun min wara'i min jama'ati nisa'il mu'minin. Saya adalah utusan dari perempuan-perempuan muslimah yang lain, Nabi. Kulluhunna yaqulna biqauli. Mereka semua berkata seperti apa yang saya katakan. Wa ala mithli ra'yi, sesuai dengan pendapat saya. Innallaha ta'ala ba'atsaka ila rijali wan nisa. Sesungguhnya kamu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutusmu untuk laki-laki dan perempuan. Fa amanna bika wattaba'nak. Kami pun beriman dan mengikutimu wahai Nabi. Wa nahnu ma'syaran nisa maqsuratun mukhaddarat. Wa nahnu ma'syaran nisa, dan kami para perempuan ini tertutup di rumah, tertutup di kamar. Qawaidu buyut, yang menetap di rumah, tidak keluar rumah. Wa mawadi'u syahawatir rijal, dan kami ini para perempuan adalah tempat syahwatnya laki-laki. Wa hamilatu auladihim, dan kamilah yang akan membawa, yang akan mengandung anak-anak mereka. Wa innar rijal. Jadi ini Sayyidah Asma ini mengeluh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena laki-laki itu punya pahala yang luar biasa yang kami ini para perempuan tidak memiliki akan hal itu. Wa innar rijala fuddilu bil jumu'at. Tapi di balik itu semua, laki-laki itu mempunyai fadilah yang luar biasa, bisa menyaksikan jamaah, bisa sholat Jumat, wa syuhudil janaiz wal jihad, bisa mengikuti jenazah yang itu pahalanya itu seperti gunung Uhud kata Nabi. Wal jihad, bisa berjihad, bisa berperang fisabilillah. Wa idza kharaju lil jihad, kalau mereka itu keluar untuk berjihad, hafidna lahum amwalahum, kami jaga harta-harta mereka di belakang di rumah ya. Wa rabbaina auladahum, kami didik anak-anak mereka. Jadi suami-suami kami itu pergi berjihad, kami hanya berdiam di rumah menjaga anak, memberikan pelayanan yang terbaik, menjaga harta suami. Lalu bertanya mereka ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah? Apakah kami ini para kaum perempuan ini juga mendapatkan pahala berjihad dari jihadnya suami kita ini? Ya Rasulullah, wahai Rasul. Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi ila ashabihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh pada sahabat-sahabat beliau. Fagal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hal sami'tum maqalatin imra'atin ahsana su'alan an diniha min hadhi? Apakah kalian pernah mendengar pertanyaan indah dari seorang perempuan, lebih indah dari perempuan ini? Faqalu bala wallahi ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insarifi ya Asma. Pergi sana Asma, udah kamu ke sana, pergilah ke sana. Wa alimi, kasih tahu man wara'aki minan nisa, kasih tahu perempuan-perempuan yang ada di belakang sana, kasih tahu pada mereka anna husna taba'u li ihdakunna li zawjiha wa talaba limardatihi wa ittiba'aha li muwafaqatihi ya'dilu kullama dzakarti lirijal. Allah 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 Allah. Asma, kamu ke sana, pergi ke sana, kasih tahu pada perempuan-perempuan yang ada di sana bahwasanya kesetiaan seorang istri pada suaminya, ketaatan seorang istri pada suaminya, istri mencari keridhaan suaminya, dia mengikuti perintah suaminya. Apabila istri melakukan itu semua, maka pahalanya itu sama seperti pahala yang didapat oleh laki-laki. Perempuan dapat pahala jihad, pahala menyaksikan jenazah. Subhanallah. Fansarafat Asma'u radhiyallahu anha wa hiya tuhallil wa tukabbir. Nah, ketika dikatakan seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Asma pun pergi. Nah, ketika pergi dia senang. Dia tuhallil, Allah Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tukabbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia senang, dia mendapatkan bisyarah, kabar gembira seperti ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia akan mendapatkan pahala jihad persis seperti yang didapatkan oleh laki-laki. Subhanallah. Istibsyaran bima qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika beliau itu keluar, dia merasa senang dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ibnu Abdul Bar fil Isti'ab. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Isti'ab.
Masih lama, oh ini masih sebentar lagi insyaallah tam. Waqad ayyana sallallahu alaihi wasallam yauman khassan linisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menentukan satu hari khusus pada perempuan. Yu'allimuhunna fihi ma'a syarafil makan wa taharatin nufus wa syarafil qasdi wa wal ilmu wal irsyad. Jadi hari itu khusus mengajar perempuan. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agungnya tempat, ya, kesucian diri dan mulianya tujuan yang akan kita tuju. Diajarkan ilmu, dikasih petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahal tabqa ba'da dzalika kalimatun li du'a'i su' du'a'il ikhtilat wa hum abwabul fitnah wa masadirul bala fil mujtama. Apakah masih ada orang-orang yang mengajak keburukan, yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan bercampur? Merekalah pintu-pintu fitnah. Merekalah sumber-sumber bala yang ada di masyarakat. Allah wa min hiyalihim al-khabithah. Di antara khilah mereka, siasat mereka yang buruk, wa makrihim as-sayyi, tipu daya buruk mereka, da'watuhum lil ikhtilat fil madaris al-ibtidaiyah bainas sighar. Jadi kita ini tidak sadar sekarang bahwasanya ketika kita melihat di berbagai persekolahan itu ada yang laki-laki dan perempuan bercampur di situ. SMA banyak sekali bercampur antara laki-laki dan perempuan, diajarkan seperti itu. Bid'ah annahum sighar, mereka masih kecil. Wah, ini yang mengajarkan kita rusak. La yafhamuna syai'an. Dikira mereka tidak paham. Nah, sekarang yang terjadi apa? Apa sekarang yang terjadi? Seorang perempuan dilecehkan, anak SMP sudah hamil. Kenapa sebabnya itu? Sebabnya tidak lain dan tidak bukan, karena disebabkan orang-orang seperti itu yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan bersamaan dalam satu kelas. Mereka sudah dewasa, sudah remaja, mereka sudah ngerti. Wahum innama aradu bihadza Wahum innama aradu bihadza tamhid li bina'i jilin mayyitil qalb. Tujuan mereka adalah untuk membangun generasi yang hatinya itu mati. Faqidur rujulah, kurang kedewasaan. Faqidul ghairah, tidak punya rasa cemburu sama sekali. Jilun yashubbu 'alal ikhtilat, satu generasi yang akan tumbuh dengan ikhtilat. Dari SMP sudah laki-laki dan perempuan sudah gabung jadi satu kelas. SMA juga, kuliah juga. Apa yang terjadi? Hamil di luar nikah. Kenapa itu disebabkan? Karena di sini kita tidak terlalu fokus. Tapi masya Allah di luar sana ada juga yang menerapkan kalau yang satu kelas ini khusus laki-laki, untuk kelas perempuan di sana. Nah, ini yang bagus ini. Mengajarkan bagaimana mewujudkan kehormatan pada seorang siswi. Wa yaftahu 'ainaihi ala as-sadiqah fatatawatta an-nafsu ala akhlaqil khanazir wa taba'il bahaim al-mamqutah. Nah, ketika laki-laki dan perempuan kumpul dalam satu kelas, apa yang terjadi? Yang laki-laki itu jelalatan, melihat temannya yang perempuan, akhirnya apa yang terjadi? Terdapat di hatinya akhlak babi, akhlak binatang. Ya, bukan akhlak lah, sifat binatang. Kalau misalkan ada kambing jantan melihat kambing betina, gimana sifat dia? Langsung tanpa mikir panjang. Dan itu yang terjadi. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Utbah ibn Abi Waqqas ahida ila akhihi Sa'd ibn Abi Waqqas anna ibn Walidah ibn Zam'a minni faqbidhu ilaika. Ini mungkin cerita, ini agak panjang ceritanya ini. Mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Insyaallah cerita Utbah ini kita akan lanjut di pertemuan berikutnya insyaallah taala.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.